Itu adalah misalnya kajian ilmiah yang bisa memberikan landasan untuk pembuatan kebijakan untuk yang digerakkan oleh para ilmuwan di dunia. Semua bersepakat bahwa kita semua harus balik lagi untuk memahami ilmu yang dari lokal itu, memakai kacamata itu. Kacamata lokal. Welcome back guys, jumpa lagi bersama saya Stevie Wonder di podcast kita kali ini di Podswap. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua teman saya. Ada rekan saya Julfix. Yo, halo. Dan juga rekan saya Orpa. Hai. Dan spesial kali ini, di sore hari ini kita ada di Cafe One Mili. Yang tahu cafe itu di mana langsung datang. Dan sore hari ini kita punya bintang tamu, seorang penulis. Bintang tamu. seorang kakak perempuan yang cukup konsen dengan riset dan juga penelitian di Indonesia Timur. Kita kasih tepuk tangan untuk Kakak Yulia Sugandi. Luar biasa. Luar biasa. Selamat sore Kakak. Sore. Selamat datang ke Tanah Popo Tercinta. Terima kasih. Welcome back ya. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Karena sudah sering juga. Iya. Gimana Jayapura panas? Sih, adem sih. Oh adem. Faktor pohon-pohon banyak. Panas ini. Oh iya. Iya. Panas lebih ke otaknya bukan ke Tidak. Lebih ke belum dapat definitif gubernurnya. Ya, itu dia. Iya. Masih situasi panas-panas PSU. Kak Yulia, iya. Oh, panas yang lain itu jenisnya. Iya, panas yang lain ya. PSU-nya ini ada singkatannya, Kak. Jadi PSU itu provinsi susah uang. Jadi PSU ini ada 3 nih. Kalau HES-nya dihapus jadi PU aja. Itu artinya Papua Utara. Jadi Papua dari 6 sekarang sudah menjadi 7. Udah menjadi Sesuai dengan 7. 7 wilayah adat. Iya, begitu Kak. Cantiknya Papua ini. Jadi itu yang membuat panas sih, bukan cuma matahari 38 derajat. Situasi itu juga jadi satu rumah beda pilihan. Itu. 7 wilayah ya. Iya. Sesuai 7 wilayah adat. 7 wilayah adat. Sesuai juga sama jumlah hari Kak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Kakak apa kabar? Lagi. Baik-baik, enak menikmati kopi dan ngobrol-ngobrol ini. Iya. Mana kopi Papua? The best dong. Wah. Teman-teman ini menu-menu spesial nih, teman-teman bisa datang dan coba langsung di One Mili Cafe di Bukit Cinta Lestari. Enak. Kita kembali ke Kakak Yulia. Kita ngobrol apa hari ini? Sebagai seorang yang cukup, kalau mau dibilang punya hobi menulis ya. Toh yang lain itu tulis-tulis tuh kalau iya. Oh, lebih ke ini ya, pendokumentasian ya. Pendokumentasian. Dan riset. Riset untuk apa Julian dengan Orpa mungkin sama teman-teman yang mungkin biasa terlibat di dunia akademik, mungkin kenal seorang Yulia Sugandi ini siapa. Sekarang nih kita langsung tanya ke yang namanya Yulia Sugandi, bisa cerita sedikit siapa sih Yulia Sugandi ini? Yulia Sugandi apa ya? Apa ya? Soalnya kalau orang itu semua ininya identitas itu kan tidak satu ya. Iya, betul. Jadi seorang Yulia Sugandi kalau mendefinisikan kalau kerja, pekerjaan, pendidikan, orang rata-rata begitu ya. Iya. Kalau memperkenalkan diri itu human doing ya. Human daripada doing. human being ya. Iya, betul. But first and foremost we are human being dan human doing gitu. Jadi ini Yulia Sugandi as human being ya. Iya. Iya, betul. As human being suka kopi. Suka kopi. Suka kopi, suka teh. Suka As human being. As human being, oke. Kali kepo ya orangnya ya. Iya. Belum masuk ke human doing nih. Iya. Lebih banyak lagi daripada kesempatan Kakak Yulia ada di sini. Iya, betul. Itu lagi. Nah itu barangkali ya, as Iya. simple as that gitu. Bapak penyuka kopi ternyata. Iya. Ternyata saya tidak sendiri di sini ya. Iya. Kakak Yulia juga. Penyuka kopi. Penyuka juga. kopi Iya. sekali. Kita penyuka kopi yang nonton kepo. Betul pas sama dengan Kak Yulia nih. Iya. Penyuka, tapi kok kopi saset sih. Sama saya juga. Saya di rumah juga minum kopi saset. Iya. Kopi saya daripada kapal api kan. Itu Ya, dia. betul. Kepo. Ya. Kepo. Itu Kakak Yulia tadi barusan apa sebagai human Being. being, sebagai human doing. Human doing-nya itu mengikuti apa yang human being tadi gitu. Kan human being-nya tuh kepo ya. Iya, Iya. Bagaimana sih kekepoannya diartikulasikan, Iya. dilakukannya gitu. Iya. Kan masing-masing keponya lain-lain ya. Iya, Nah, ada yang betul. keponya misalnya diartikulasikannya dengan cara stand up comedy. Oh, Itu kan iya. awalnya dari kepo juga Iya, ya. dari kepo. Iya. Gitu.
ada yang meneliti gitu. Iya. Nah, itu keponya saya kan. Jadi mengeksplorasi sebenarnya. Iya. Dora the Explorer deh. Iya. Oh, human doing-nya itu deh. Jalan-jalan cari tahu lah. Nanti tersesat Iya, dia itu. tanya, aku peta. Itu dia. Iya. Dora the Explorer ya. Jadi Iya. emang eksplorasi itu kan kepo juga ya. Kayak Benar. Dora Iya. gitu kan. Ya, itu dia Keresahan. sudah. Mungkin itu human doing-nya ya. Nah, Begitu. berarti didasari rasa ingin tahu ya, Kos. Rasa ingin tahu dan juga ditambah lagi rasa peduli. Rasa peduli. Kalau Wow, cuma wow. rasa ingin tahu tapi nggak ada rasa peduli, cuman for the sake of Iya, betul. exploring aja ya. Iya. Tapi buat apa? Iya. What does it really mean gitu? Artinya apa sih? Maknanya apa sih? Gitu. Kan melakukan sesuatu tapi tidak ada makna, ya gimana? Apa bedanya kita sama robot ya? Betul, Kak, betul. Harus ada action. Iya. Action, butuh Gitu. tindakan dari rasa peduli itu. Kalau yang saya tangkap dari Julian bilang dari action. Apa jadi Kak kalau peduli seperti contohnya tidak usah jauh-jauh Orpa aja. Salah satu kita punya teman aktivis juga dan peduli tentang masyarakat adat. Sedangkan kalau yang di sini apa saya ingin tanyakan ke Kakak Yulia juga nanti tanya ke Julian sama Orpa juga. Bahkan teman-teman juga bisa tanya ke saya kalau peduli dari kacamatanya seorang Yulia Sugandi sendiri. Maksudnya, Peduli? iya, peduli terhadap entah itu kopi kek atau sering ke Indonesia Timur apakah mungkin Balik lagi cinta tadi. oh cinta cinta Peduli dan cinta gitu. Ya. Jadi peduli yang sangat mendalam itu kan akhirnya tumbuhnya menjadi cinta ya. Iya, Gitu betul. Kan? Jadi cinta itu kepedulian yang mendalam gitu. iya Jadi melakukan sesuatu dengan cinta. Dengan cinta. dengan Itu cinta apa sih bedanya? Apapun itu yang dikerjakan ya, misalnya Iya. untuk kekepoan kita, mengeksplorasi kita, Iya. tapi didasarinya dengan itu. Kan kalau orang cinta apa sih cinta? Kalau orang melakukan sesuatu dengan cinta, jadinya bedanya apa dengan tanpa cinta? Coba. Kalau dengan cinta ya mungkin ketulusan. Kalau dengan tanpa cinta ya mungkin ya cuma ya sebatas apa ya? Kasih senang diri saja begitu kan. iya Senang diri, betul toh. Ada tambahan. Iya. Kalau saya tuh karena saya suka macam main ke hutan, terus lahir besar dengan air yang sejuk, kali biru yang sejuk. Wah. Jadi tuh kayak rasa cintanya mulai timbul. Jadi kayak melihat isi-isi yang sekarang, jadinya kayak aduh saya ini cinta sekali dengan apa yang ada saat ini yang saya lihat di depan mata, ada pohon ini, pohon ini. Tapi kalau mau digusur itu yang buat saya jadi kayak jadi apapun yang dikerjakan dengan rasa cinta karena sudah nyaman dan terbiasa hidup begini, jadi kayak senang saja begitu. Tapi kalau tidak dilakukan dengan cinta itu kayak membuatnya jadi kayak membosankan, jadinya kayak Iya. tidak nyaman melakukan hal itu, jadi kayak gitu. Berat begitu Iya, ya. Betul. membosankan sih kalau tidak dilakukan. Tambahan? Cinta berarti Betul. mengorbankan segala sesuatu Wih, segala sesuatu. iya segala sesuatu yang dimiliki iya berarti Segalanya itu gimana segala definisinya sesuatu nih? pertama mungkin waktu ya mungkin waktu saya sama dia nih misalnya nih saya kan di Jayapura dia di Jakarta harus korban waktu korban duit korban tiket untuk ketemu nah itu jadi pengorbanannya juga masih soal waktu soal duit soal tiket kadang juga misalnya nih dia lagi kerja nih tiba-tiba aduh ketemu dong kita besok ada acara stand up nasional bikin di Jayapura gitu. Dia korbankan waktu untuk tinggalkan pekerjaan dan harus ke Jayapura demi temani saya. Nah, mungkin definisinya kayak begitulah Kak. Kalau saya tuh bukan lebih ke cinta, lebih ke gatal. Kalau lebih kayak rela sih. Rela ya. Saya rela. Oh, rela. Istilahnya tuh kalau di Papua orang bilangnya effort, kalau mungkin di luar kenalnya effort, kali Papua tuh ikut rela sampai. Oh, rela Iya sama kayak itu tidak gitu pikir ya. diri sendiri, Iya. tapi memperjuangkan demi seseorang yang Itu rela gitu. Iya, itu rela. berarti ikhlas tuh. Iya, ikhlas Iya. tuh. Iya. Tulus toh. Mau Karena- melakukan apa-apa. Tapi rela dalam pemikiran orang Papua tuh kayak macam bagaimana kayak macam dia jadi korban begitu. Iya. Kayak Rela effortnya jadi tuh korban. Jadi gitu ya. korban. Katanya kalau misalnya keikhlasan yang rela yang paling besar itu yang satu hal yang dalam hidup kita itu cuman bisa kita habiskan tanpa bisa mendapatkan lagi adalah kita cuma bisa menghabiskan dalam hidup kan bisa menghabiskan bisa mendapatkan ya. Benar. Tapi satu hal dalam hidup yang cuma bisa menghabiskan saja tidak bisa kita dapatkan lagi apa? Tadi sudah disebutkan. Itu cuma habiskan. Waktu, Ya itu dia. waktu, time. Jadi kalau misalnya sudah mengorbankan waktu saja, itu kan kita habiskan. Tidak bisa balik lagi waktu itu. Iya betul, Ya kan? betul. Jadi ya paling berharga itu. Orang pikir rela harus korbankan Siap. uang kah, apakah Waktu, jiwa raga, tapi tiket. waktu itu yang Iya. dihabiskan. Time. Waktu paling berharga. Betul.
Iya. Nah itu deh. Nah, ya, Berarti ya, ya. kalau ya. cinta definisinya mau mengorbankan sesuatu atau mencintai sesuatu itu dengan tulus. Yang terus. Terus Iya, kemudian kalau- apa lagi? Dengan tulus Dengan tulus. dan juga tahu yang diberikan yang sesuatu yang paling berharga seperti Iya. waktu ya. Seperti waktu. Dah, begitulah definisinya cintanya Iya, begitulah. luar biasa. Luas ya? Satu, Ya dua, ampun. tiga. Dari yang ini loh. Wow, luar biasa. luar Memang biasa. kalau bahas cinta tuh memang luas sekali. Iya, betul. Ya, tapi melakukan sesuatu entah apapun itu, sesuatu misalnya hobi atau pekerjaan, kalau Pekerjaan. dilakukan dengan cinta berarti tidak terasa ya Iya, bedanya tidak ya terasa. begitu. Dan tadi karena cinta adalah sesuatu yang dekat dan hampir tidak terpisahkan. Iya, bahkan hashtag kabur aja dulu kayak pengen tapi kayak aduh papa kayak terlalu cantik untuk mau ditinggalkan. Untuk ditinggalkan. Betul. Sini saja. Iya kan? Iya. Sudah hampir tidak terpisahkan kan Iya. begitu. Jadi itu udah sesuatu yang bagian dari kita. Iya. Makes us who we are gitu ya. Itu cinta seperti itu sih. Betul. Nah, nanti bahas cintanya kelamaan nih. Iya, betul. Oke, kalau Dalam kita banget nih. Wah, Betul, dalam Kakak. banget nih. Saya masih single, diajak bahas cinta ngapain coba? Jadi kayak nggak relate. Iya. Oke, Kak, ini tadi kakak kan sudah kita bilang kayak kakak tuh suka mendokumentasikan apapun itu. Misalnya dengan menulis, tapi kakak tidak mau disebut penulis. Oke. Kakak bisa cerita tidak awalnya kakak memulai atau melakukan itu apa sih yang paling menginspirasi kakak mau melakukan apa yang kakak lakukan saat ini gitu? Ya itu sepertinya karena diawali juga antara pribadi dengan profesional tidak ada bedanya Tidak ada sama bedanya. seperti antara tadi cerita dirimu dengan Papua begitu ya. Adik cerita Papua itu kan tidak terpisahkan ya. Iya. Tapi antara personal dengan profesional tidak terpisahkan. Misalnya pekerjaan saya terutama itu tidak terpisahkan dari kegalauan pribadi. Kegalauan pribadi. Jadi misalnya pertanyaan besar dalam hidup, bukan pertanyaan penelitian ya. Iya. Jadi ada kegalauan dalam hidup di pertanyaan besar itu yang mendorong untuk mengeksplorasi begitu. Jadi bukan research question tapi pertanyaan dalam diri gitu. Pertanyaan besar dalam hidup. Dalam hidup. Tadi kakak bilang Pertanyaan kayak diri yang kita paling dalam galau. hidup begitu. Iya. Jadi galaunya begitu. Jadi bukan dimulai dari pertanyaan yang kecil, jadi pertanyaan yang besar. Setiap orang galaunya yang besar ada kan? Ada. Galau Iya. besar ada kan? Betul. Dan dimulai dari situ. Terus apakah kita mau dengan berani melangkah ke sesuatu yang tidak kita ketahui? Itu unknown ya. Iya, betul. Unknown territory, teritori yang tidak kita Iya, ketahui batas kan? yang kita tidak tahu sebenarnya tuh jatuh Iya. batasan ini di mana. Nah, kita mau eksplorasi nih sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Seperti The Explorer Iya. gitu Iya. kan gitu. Jadi pertanyaan yang besar terus ya udah kita masuk nih ke wilayah yang kita tidak ketahui dan berani mengeksplorasi. Kalau berani mengeksplorasi berarti dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka dan Iya. berani juga membongkar apa yang kita pikirkan. Sudah harus berani karena kalau tidak berani membongkar pikiran kita, berani membongkar persepsi kita, nggak bisa kita jadi mengeksplorasi kan. Benar. Iya. Sebelum bongkar orang lain, bongkar diri Bongkar diri sendiri. Betul karena itu Itu betul sekali. didorongnya seperti itu, Iya. baru berani untuk melangkah sesuatu yang kita tidak tahu. Betul. Dari unknown territory tadi Iya, atau itu. batasan-batasan yang kita tuh nggak tahu sebenarnya batasan ini dia ada di mana. Itu. Kenali tong diri dulu baru tong bisa kenal orang lain. Betul. Jadi dalam proses belajar kan makin banyak kita belajar, makin tahu juga bagaimana kita Iya. kenal diri kita toh. Bukan sesuatu tentang orang lain saja, tapi bagaimana itu juga bisa membantu kita untuk memahami kita punya diri. Iya. Iya, betul kali Julia. Apa mengenali diri sendiri. Saya dan Julia ini kan seorang stand up comedian ya. Jadi kita penulisan materi yang kita tampilkan itu berangkat dari keresahan diri sendiri. Sama seperti yang tadi kakak bilang bahwa jadi keresahan diri sendiri. Steph ini orangnya cerewet, ribut, suka komentari apa aja. Nah itu jadi keresahan yang membentuk semacam satu pola pikir dan akhirnya menuangkan ke yang seperti tadi kakak bilang. Tulis jadi materi, open mic malam minggu kita bawa. Saya, Julian pun demikian kakak. Tapi mungkin di sini mungkin sudut pandangnya mungkin sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh mungkin semacam kemarin contoh
pemilu gitu. Nah, saya lebih mengkritisi kenapa paslon gubernur kenapa cuma 2 orang, sedangkan orang-orang Papua yang pintar kan banyak. Ya, saya mungkin dari aspek politiknya, sedangkan kalau misalnya Julian lebih beda lagi. Pas kan kacamata boleh beda. Boleh toh. beda, Betul. iya. Kita berempat tuh pasti kacamata beda-beda. Beda-beda, toh. betul. Begitu. Iya. Tapi kita punya keberanian semua untuk memasuki teritori yang tidak diketahui dan mengeksplorasi. Betul, Kakak. Begitu. Betul, Itu betul, dia. betul. Kacamata saja. Benar. Tapi mengartikulasikannya berbeda, tidak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Gitu. Banyak jalan menuju Roma. Artikulasinya dengan cara misalnya stand up komedi, Iya. artikulasinya dengan cara meneliti, artikulasinya dengan cara menulis, artikulasinya dengan gerak tubuh misalnya nari. Itu sama, mengeksplorasi. Tapi mengeksplorasi yang tidak terlepas juga dari pemahaman tentang diri kita. Iya. Tapi sebetulnya mau tanya nih, berarti kalau misalnya galau tuh bisa bisa mengikuti kegalauan, berarti kita cukup sensitif untuk mendengarkan kan? Iya. Iya, Dengar betul. apa kita punya Isi hati. Nah itu dia, toh kita mesti mendengar dulu sebelum kita dengar orang lain. Benar. Dengar isi hati dulu. dengar Kalau di itu, stand up kita tuh diri, toh. kita biasanya macam mau main orang lain, istilahnya macam mau bercandain orang lain. Sama juga kita harus bisa menghina diri sendiri, self bullying dulu Ya, lah. self bullying dulu. Menghina diri sendiri baru kita bisa Ke orang lain. Kalau Iya. untuk menghina diri sendiri saya belum bisa, saya belum bisa untuk Oh, menghina. self-deprecating itu ya? Iya, Self-deprecating, iya, betul. betul. dari diri betul. sendiri dulu sama gitu. Iya, kalau saya sendiri tuh karena cinta untuk berbicara tentang lingkungan, tentang masyarakat adat, itu juga berangkat dari ketika melihat di lingkungan tuh kayak kenapa hutan harus ditebang, padahal dulu sama yang di hutan itu, jadi kayak muncul dari diri sendiri gitu. Dulu saya jalan ke sini tuh ada tempat ini loh, tapi kenapa sekarang tidak ada? Yang muncul dari situ mulailah kayak timbul, oh iya saya harus melakukan resilience untuk supaya bisa lebih supaya Papua ini tetap terlihat sama dari saya dan generasi mendatang kayak gitu. Terakan berubah sampai kapanpun. Iya. Itu menarik ya, tadi harus dia bongkar diri itu Iya, ya. bongkar Jadi diri dulu. self criticism itu harus ada juga Ada ya. juga. Itu betul ya. Kadang kita ngotak-ngatik yang di luar tapi kita sendiri kayak terpisah dari proses pembelajaran itu ya. Nah, betul, Sebenarnya betul. tidak terpisahkan ya. Tidak terpisahkan, Tapi betul, ini luar Kakak. biasa tadi yang harus bisa mentertawakan diri. Mentertawakan Diri sendiri. Diri ya. Iya, betul, Itu betul. apa ya ininya ya? Mentertawakan diri. Iya. Tapi berarti kan sadar ya, Iya, sadar sadar. akan Nah. diri begitu. Nah, itu Saya dia berdamai dulu awal- dengan kekurangan saya, Betul. baru ya saya bisa. Wow, dalam banget. Iya, gitu. Dalam 40 meter. Dalam banget, coy. Dalam apa sih? Dalam. Nah, itu Kenali istilahnya. diri dulu tuh maksudnya kayak gitu. Nah, Ya. itu betul, tapi istilahnya itu ada. Istilahnya itu disebut deep learning. Deep learning. Istilah baru nih. Pembelajaran mendalam. Apa artinya pembelajaran mendalam? Sebelum kita belajar tentang yang lain, kita pembelajaran mendalam tentang diri. Artinya bongkar, unlearning itu ya. Bongkar kita punya pikiran, bongkar kita punya perspektif, bongkar kita punya bahkan nilai. Kalau dalam sosiologi itu istilahnya ada the art of debunking. Jadi the art of mistrust gitu. Misalnya itu ketidakpercayaan. Iya, betul, betul, betul. Jadi kita bongkar diri dulu semuanya. Itu kan tidak mungkin bisa menemukan atau berdamai dengan kita punya kekurangan tanpa Benar, bongkar betul. diri. Bongkar dulu. Nah itu dia, sudah bongkar diri gitu, baru kita bisa lakukan namanya eksplorasi di luar dengan Eksplorasi cara tadi. apapun Betul. begitu. Langsung nyaman kalau kayak begitu. Itu ya Iya. sudah. Nah itu yang disebut dengan integritas. Wow. Wow. Apa kita dong punya pikir dengan rasa, dengan hati. Dengan dibuktikan loh Dengan tindakan. tindakan. Dibuktikan loh tindakan. Jadi apapun yang dihasilkan, entah itu stand up komedi kah, tulisan kah, apakah, itu terlihat integritasnya. Karena dengan itu sesuai kan, selaras kan. Selaras, Pikir, betul. dirasakan, lalu dilakukan. Lalu dilakukan loh Betul. tindakan. Begitu. Jadi dia sejajar semua. Itu dia, Iya. betul. Jadi tidak keluar saja, Betul. Nah, Betul, Kakak, betul. itu knowledge integrity tuh. Iya, betul, Kakak. Oh, iya. Karena pada umumnya ya, Kakak, akhir-akhir ini kita tuh lihat gini, ada semacam orang sudah bisa baca nih, misalnya beli paket data murah gini, itu kan di situ sudah dibilang murah. Mereka bisa baca, tapi tidak bisa menerjemahkan isi pesannya. Jadi tidak kognitif seperti integritas tadi. Karena integritas kan apa yang kita pikir dulu, kita ucap, kita membayangkan lalu dibuktikan lewat tindakan. Jadi Kakak, kalau istilah di Papua ini lu bilangin latihan lain main lain. Kayak begitu. Kayak
Kayak kita ngomongnya lain tuh, kita lagi bicara begini cerita-cerita, oh lain, tiba-tiba kita bawa keluar tiba-tiba Lain juga. Lain juga itu. Kayak tadi kita baca pertanyaannya lain, tiba-tiba jadinya lain ya. Di sini tuh macam baca berita nih, apa contoh baca berita ada kecelakaan. Sudah tahu pas di apa deskripsinya tuh kecelakaan, nanti masih tanya lagi. Itu kenapa? Kayak gitu. Tinggal baca itu kecelakaan gitu. Kayak kepo untuk baca itu Iya. tidak dibaca gitu. Nah itu dia. Nah itu Kayak dia. dokter mau Nah baca. itu mendengarkan bukan dengan kuping saja. Jadi ada pendengarkan itu ada berapa level? Ada 4 level mendengarkan. 4 level mendengar. Ini ilmu baru nih. Nah. Ilmu baru ada 4 level 4 teman-teman. level mendengarkan. Jadi level pertama mendengarkan dengan telinga. Level pertama. Mendengarkan dengan telinga. Tapi itu cuma mengafirmasi aja apa yang kita tahu. Nah yang kedua naik lagi mendengarkannya, tambah lagi dengan kognitif. Kognitif. Gitu. Tambah lagi level yang ketiga mendengarkannya dengan emosi. Mendengarkannya dengan emosi. Jadi tidak hanya di sini saja, tapi di sini, turun ke bawah. Nah, level yang keempat, Level yang diaktifasi semuanya, itu katanya istilahnya itu generative listening, mendengarkan yang untuk melahirkan sesuatu inovasi yang baru. Generative listening namanya teman-teman. Ada Mendengarkan tuh. Ini menghasilkan sesuatu yang baru. iya. Sesuatu yang baru dalam stand up komedi kah? Siap. Iya. Untuk dalam penelitian pelindungan lingkungan kah? Apapun itu hasil mendengarkan yang baik begitu. Iya. Nah, itu, ya sama seperti mau menulis mau meneliti semuanya tuh harus menggunakan semuanya, tidak hanya dari fisik ini saja, tapi semuanya. Dari vision, dari what you hears, Iya. apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang ditangkap. Ada yang rasa. Itu kayak kita menulis riset juga sih, modelnya kayak gitu. Jadi observe, jadi live in, melihat situasi ini lalu kita tulis. Betul. Nah, PSFC ya? Iya. Iya. Saya pengen tanya nih kakak. Waktu itu kita pernah buat riset di Kampung Enggros. Nah di Kampung Ada di bawah Enggros itu sana. tepatnya di belakang kita. situ Ada di belakang kita, di teman-teman sebelah ada di sana. belakang sana. Cantik Kampung sekali. Enggros. Kampung Enggros ini paling terkenal namanya Teluk Yotefa. Teluk Itu paling Yotefa. terkenal dengan hutan perempuan. Terus di Iya. situ ada salah satu ikon di kota Jayapura yang namanya Jemer. Jembatan Merah. Jembatan Jemer. Merah. Wow. Ada di uang 75.000 Kak Yuli. Oh, Yang sudah limited ada, edition. iya, sudah Iya. yang baru itu ada. Ada. Uang 75.000. Yang Uji lembar Itu itu di Jembatan Merah. pas Nah, ulang tahun Kita tuh ke-75. pengen lihat nih karena selama ini kita melakukan aktivitas kayak hari lingkungan dia tanam pohon atau apa, atau kita cuma jalan di situ. Ternyata dalam hutan bakau tuh banyak pohon-pohon. Muncullah keresahan kayak untuk aduh kita harus buat sesuatu untuk kita melihat ini salah satu ikon tapi juga pusat bisnis tapi tidak mensejahterakan masyarakat. Mereka masih beli air saya 200.000. Itu tunggu airnya naik, air lautnya naik baru mereka bisa antar. Air tawar. Yang saya mau tanya tuh ini salah satu kampung adat di 14 kampung yang ada di Kota Kota Jayapura, betul. 10 kampung adat dan 4 kampung administratif. Nah, itu salah satunya. Nah, ini tuh kita sangat sulit dengan apa namanya? Perempuan untuk mau dapat data-data gitu. Jadi pas datanya tuh kita tidak sempat untuk mendapatkan data-data karena kepala sukunya sulit untuk ditemui. Karena kita harus minta izin dulu untuk bisa ambil footage di hutan perempuan karena itu laki-laki tidak bisa masuk. Dan itu Sakral sulit. ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, tadi bawa kakak panjang sekali ke sana. Yang saya mau tanyakan, dalam kakak punya pendokumentasian dan juga tulisan-tulisan yang kakak buat, kakak punya tantangan tidak? Ini apalagi dibilang seorang perempuan. Tadi saya bilang perempuan saja tuh sangat sulit sekali untuk minta izin ke kepala suku. Mungkin mereka merasa kayak perempuan ini tidak mungkin budaya patriarki atau Ya, bagaimana patriarki. gitu. Apalagi kakak yang Patriarki, tadi kakak betul. bilang sudah berlapis-lapis ini. Bagaimana menurut kakak punya tantangan selama kakak melakukan pendokumentasian itu? Wah, terus setiap kita punya identitas itu ya. Iya, Jadi apa betul yang Kakak. terlihat tuh semuanya gitu, apalagi Lebih ke melakukan strategi yang mungkin kakak. mengeksplorasi terus kemudian di tempat yang totally different gitu, latar belakang budaya yang berbeda. Itu pasti ada stereotipe, kadang juga ada stigma dan lain Iya. sebagainya begitu. Padahal pengetahuan itu adalah sesuatu yang dibangun bersama dengan pemilik pengetahuan. Iya. Kalau kita berjarak dengan pemilik pengetahuan, mana bisa menghasilkan satu data yang baik begitu, pemahaman yang baik begitu ya. Nah, Iya. berarti kan ada jarak tuh itu di antara kita dengan pemilik pengetahuannya begitu. Nah, katanya sih kalau misalnya ada yang disebut dengan relational science ya. Jadi ilmu pengetahuan kajian ilmiah yang berdasarkan kepada bagaimana membangun relasi yang baik untuk menghasilkan pemahaman pengetahuan yang baik. Berarti tergantung bagaimana kita membangun relasi dengan pemilik pengetahuan itu relational science gitu. Nah, berarti kuncinya adalah bagaimana kita bisa menavigasi perbedaan identitas itu.
Satu misal tadi yang sudah diceritakan, selaku peneliti perempuan, kan ada batas-batas tertentu yang adat memang tidak boleh masuk kan, begitu ya. Itu satu. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya, bisa dilihat antropolog perempuan dengan antropolog laki-laki, itu pasti ada kacamata yang dia tidak terlihat. Karena Iya, kacamatanya pakai gender Iya, betul Kak. begitu. Betul. Jadi analisa misalnya publikasinya, analisa ada contohnya misalnya The Heart of Heart gitu ya. Karena dia sampai antropolog perempuan yang mengkaji bagaimana sih fungsi rumah itu bisa bukan cuma menghadirkan mengikat orang, tetapi sumber kehangatan dalam keluarga itu tidak mungkin selama ini ditulis oleh antropolog perempuan. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak terlihat oleh lensa selain perempuan itu, tetapi untuk menghasilkan satu tulisan itu setengah mati. Iya, betul Kakak, betul. Iya, itu setengah mati. Jadi kan itu berlapis-lapis ya, lapisannya. Yang pertama itu identitasnya mungkin identitas gender. Yang kedua identitas kesukuan. Belum lagi histori gitu ya. Mungkin misalnya selaku orang berambut lurus, begitu ya, dengan di Papua, dengan mempunyai sejarah yang panjang seperti itu, gitu kan. Itu pun kan ada melekat dalam diri ketika masuk ya ke dalam teritori yang lain. Atau misalnya teman-teman di Papua melakukan kajian di Pulau Jawa. Dengan persepsi, dengan itu bias yang ada, itu sulit sekali. Berlapis-lapis begitu. Dengan sudut budaya yang berbeda-beda juga. Sudut budaya berbeda-beda, sejarah yang berbeda-beda, identitas, belum lagi agama, kesukuan di daerah-daerah tertentu itu menjadi masalah kan. Iya, Nah, betul. Hambatan-hambatannya. Jadi menurut kakak punya tidak macam salah satu Strategi contoh bagaimana caranya kita bisa mendekati komunitas itu, karena itu yang menjadi tantangan kita selama ini gitu. Bahkan kita riset saja 2 perempuan, 1 cowok dan 1 cowok tapi orang pendatang, itu menjadi sulit sekali. Itu kan memang yang pertama kalau relasi itu berdasarkan kepercayaannya gitu. Iya, betul. Kayak cinta kan tidak ada tanpa Saling ada percaya dulu. Saling percaya dulu. Aduh. Iya, relasi kan juga begitu. Kalau mau baik harus percaya dulu. Iya. Jadi relational science itu yang tadi disebutkan itu dasarnya adalah trust. Trust, kepercayaan. Itu kepercayaan, tapi kita pun harus ya menghargai norma setempat. Kalau memang ada batasan ditetapkan, kau jangan publikasikan ini, kau tidak bisa itu, kita harus menghargai karena selaku pemilik pengetahuan kan, baru tidak kita batas, tidak boleh ada sifatnya itu mengekstrak ya, mengekstraksi gitu. Jadi akhirnya eksploitatif sifatnya gitu ya. Tapi bagaimana diikat relational science itu diikat oleh trust. Nah, bagaimana membangun trust, balik lagi ke intinya, becoming lah as human being. As human being. Selaku Yulia, selaku pembelajar, kita datang selaku kita apa adanya. Yaitu tadi definisi cinta tadi, tulus, apa adanya. Itu kan membentuk kita as human being kan? Iya, betul. Yang paling esensi itu, bahkan dalam misalnya ada satu fifth element ya, fifth element dia isinya tuh saintis-saintis setelah global gitu. Dia bilang begini, satu-satunya cara bagaimana manusia ini akan survive, humanity akan survive adalah kalau kita balik lagi ke web of life, balik lagi ke kita punya dasar kehidupan dan menjadi manusia yang sejati. Intinya apa? Iya, betul. Human being. Baru gitu. Human manusia being. hidupnya untuk apa? Bukan human doing kan? Bukan gitu. human being. Jadi kalau misal kita masuk juga mau mempelajari atau belajar, yaitu sebagai pembelajar as a human being itu saja. Terlepas dari masalah gelar apa latar belakang segala macam, mau antropologi, sosiologi, mau apa politik apa itu lain-lain lah. Tapi kan at the core kita semua sama kan. Jadi kan komunikasinya itu antara manusia kepada manusia lain, bukan antara peneliti dengan yang diteliti atau apa, bukan, tapi antara manusia. Relasi yang mendasar. Dan itu menjadikan kita bisa membangun percayaan. Mungkin kakak, mungkin ini problemnya tuh mungkin kepala sukunya ini yang mungkin kalau mau dibilang menutup diri mungkin. Iya, menutup diri. Jadi mau bangun kepercayaan terhadap orang lain tuh agak susah. Apalagi posisi kampung nih dia ada di tengah kota. Iya, di tengah kota Jayapura. Jadi esensinya untuk membangun suatu pengetahuan yang baik adalah tergantung bagaimana, terutama pengetahuan
epistemologi. Epistemologi itu tuh proses membangun pengetahuan ya, itu Proses epistemologi. membangun pengetahuan. Epistemologi, teman-teman. Epistemologi gitu, itu istilahnya. Epistemologi. Proses membangun pengetahuannya dengan pemilik pengetahuan gitu ya. Iya. Itu tergantung daripada bagaimana kita membangun kepercayaan. Jadi seorang pembelajar yang baik, entah pembelajar itu stand up comedy itu status kan ya. Iya. Peneliti juga status ya gitu. Tapi pembelajar yang baik adalah yang berani membongkar diri dan bisa juga membangun kepercayaan. Ya. Berani membongkar diri dan membangun Bangun kepercayaan. Ini ilmu baru dari Kakak Yulia untuk semua kita. Dan juga ini Kakak Yulia terima kasih untuk ilmunya, dan saya mau sampaikan kepada semua penonton Podswap atau podcast Suara Akar Papua. Kakak Yulia tadi bilang ke kita, pesan untuk kita begini. Kita harus membongkar diri dulu supaya kita bisa membangun ilmu pengetahuan itu. Jadi untuk teman-teman di luar, pertama kenali diri sendiri dulu supaya teman-teman bisa membuka diri untuk mempelajari hal baru lagi. Ih, pas banget. Khususnya untuk aktivis perempuan. Ada pertanyaan. Apa aktivis perempuan? Karena mereka akan meneliti ke sana. Iya, mereka nanti meneliti ke sana. Yang tadi Inggris itu Betul, tadi, Kakak. itu dia. Betul. Menurut kakak sih, kalau menurut saya seberapa penting sih kita melakukan riset atau penelitian dan juga pendokumentasian. Terkadang saya baru ngeh tadi dengan pas kakak bilang itu karena muncul karena kegalauannya kita gitu, karena tuh kegalauan terus tuh mau untuk melakukan atau mencari tahu ini kenapa. Itu saya pernah baca macam saya punya dosen pejurnal, terus coba saya baca-baca bikin saya bilang gini, kok bapak dia bisa berpikir kayak begini gitu loh, kok dia punya otak dia bisa berpikir ini, kayak teori kunonya Tianxia gitu yang dipakai sama Cina untuk mendekati atau melakukan membuat hubungan kerjasama dengan Amerika atau negara-negara lain tanpa menggunakan Westphalia. Jadi saya baca, kok bisa jadi dia kepikiran nulisnya kayak begini gitu, kok bisa bapak dia bisa tulis kayak begini. Itu kan inovasi ya. Iya. Tadi yang mendengarkan itu kan generative listening kan Iya. bisa menghasilkan inovasi. Tingkat keempat tadi. Tingkat keempat Iya, tadi loh. layer keempat tadi, betul. Layer keempat tadi. Wow. Jadi itu bisa diterapkan dalam apapun, menghasilkan sesuatu yang baru, discovery gitu. Kalau nggak kan cuma validasi aja nantinya, mengkonfirmasi apa yang sebetulnya ada dalam benak kepala, nggak ada Iya. sesuatu yang baru. Iya, jadinya Gitu. kayak oh betul ya. Jadi menurut saya tuh untuk riset atau penelitian atau pendokumentasian itu penting sekali. Bahkan dari saya punya tempat saya, dari saya punya suku tuh suku Nombrong, itu saya dapat banyak sekali data-data dari malahan dari perpustakaan di Jerman, Belanda, malahan mereka meneliti tentang bahasa. Dan itu jadi salah satu bilang sedangkan saya cari kalau di Papua nih cuma satu saja karena itu adalah mungkin kayak karena dosennya ambil S2 jadi dia tulis tentang bahasa juga. Dan itu ternyata masih minim sekali dan kalau menurut saya pentingnya itu adalah untuk membantu kita punya data-data lebih banyak gitu, fakta data-data lebih banyak biar di generasi mendatang kalau misalnya tidak ada atau masih ada mereka bisa melihat itu gitu. Kalau menurut kakak dan teman-teman itu apakah sepenting itu? Soalnya itu kan kalau pengetahuan itu kan dia mengkonstruksi yang realitas yang digambarkan ya. Iya, betul Kakak. Tapi kalau misalnya bisa dibayangkan misalnya pengetahuan yang digambarkan oleh orang barat ya. Tapi kan dia juga konstruksi berpikir dia, konstruksi budaya dia begitu. Jadi make agak it berbeda dengan yours, kita. make it ours gitu kan. Itu katanya Fafifu Fevo tuh bahasanya Iya lagi. Lucu lagi, lucu. dekolonisasi katanya Iya, begitu, betul. bahasanya begitu gitu. Artinya masa sih kita mau ngikuti pola pikir orang lain? Masa sih kita mau ngikuti orang lain cara tadi kacamata itu Kacamata tadi. yang dipakai. Kacamatanya tuh kacamata sana Iya, gitu. betul. Kenapa aku tidak pakai kacamata sendiri? Itu. gitu. Pakai kok kacamata Susahnya sendiri. itu kakak, susahnya karena saya mahasiswa hubungan internasional, so harus berpikir dari konteks global baru ke sini. Tidak masalah mau global dulu, Iya. mau lokal dulu. Zaman sekarang itu tidak ada permisahan toh apa yang terjadi. Iya. di Iya. Kalau nggak salah, saya pendosen. Artinya kalau kau ikut dari luar lagi tambah jauh nih. Dari luar saya datang dari Ceko di sini. Kau masih keluar, kau masuk lagi. Iya, betul. Kau sudah dekat, kenapa kau tidak di situ satu kali? Sekarang Betul. itu juga di dunia global sekarang ya ada riset terbaru dari ini ya IPBES gitu, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Panjang banget. Intinya itu adalah misalnya kajian ilmiah yang bisa memberikan landasan untuk pembuatan kebijakan untuk yang digerakkan oleh para ilmuwan di dunia. Semua bersepakat
bahwa kita semua harus balik lagi untuk memahami ilmu yang dari lokal itu, Ya. memakai kacamata itu. Kacamata lokal. Jadi Iya. karena kalau misalnya dipakai kacamata orang lain, buat apa? Mau didefinisikan orang, Iya, betul Kak. mau Dosen fisik nonton ini. Kan harus Iya. Nonton. Betul. harus didefinisikan dengan diri oleh diri sendiri dong, Betul. gitu. Kita harus mendefinisikan diri, tapi mendefinisikan diri itu tidak bisa kalau tidak tanpa bongkar itu tadi, Iya. toh. Mengenali diri sendiri lebih dalam dulu. Itu. Iya. Baru kemudian pakai kaca, kita buka kacamata. Iya. Penting itu. Masa mau diterus-terusan dituliskan orang, Iya. didefinisikan orang. Jadi perbandingan dengan orang lain kita kenapa kita tidak Itu buat dia. jadi Seakan-akan Gede yang perbandingan punya gitu. budaya itu. Ih, keren Kok sekali. ya cari Itu dari dia. dia. Ya, gitu. betul. Kakak Lia dan juga rekan Orpa dan juga rekan Julfix, ini sekarang mau tanya ke Kakak Yulia, event mungkin karena kalau Kakak Yulia Sugandi cuman Orpa, Julfix sama Steph saja yang kenal, sama mungkin teman-teman yang mungkin aktif di forum-forum akademis, Iya, mungkin benar. bisa tahu beliau ini siapa. Kakak Yulia sendiri ke depan akan ada event apa atau mungkin mau undang kita bertiga podcast lagi? Iya, mungkin jalan-jalan ke Kali Biru kah, ke kampungnya Orpa Asik baru. banget nih. Kita duduk di pinggir kali sambil tanya-tanya. Ini kira-kira ke depan kakak nih ada event apa nih? Nah, ini mau ada peluncuran nama diskusi buku nih. Diskusi buku. Betul, judulnya. Nah, ini dia nih. Ini bukunya. Tada. Yang mau Teman-teman. pinjam silakan datang ke para buku, nanti Instagramnya di sini. Ini Iya. hasil Ada nih. pembelajaran bagaimana ingin memahami, Iya. mengenal dekat orang hubula. Mengenal dekat orang hubula, di teman-teman. Lembah Palin ya. Oh, Pak. Bahasa Indonesianya tuh Wamena ya. Iya. Di Lembah Palin ya. Iya. Lembah Baliem. Baliem. Iya, bahasa betul, kitanya betul, gitu betul. ya. Gitu, nanti akan ada peluncuran dan diskusi. Sebetulnya ini buku ini aslinya dalam bahasa Inggris. Aslinya dalam bahasa Inggris, Dan teman-teman. Wow. sudah diterbitkan di Jerman. Di Jerman. Ya, hampir 11 tahun yang lalu ya. Wow, 2014 berarti ya? Betul. Iya. Proses translate-nya lama juga. Betul. Baru sekarang begitu. 2014 sampai 2024 Iya. butuh waktu 10 tahun. loh. Itu udah lama Iya, sekali baru ya. 2014 Jerman juara lagi. Iya. Event Jerman. Ya, Jadi kebetulan silakan. memang kemarin yang fans Jerman paling banyak orang bola. Betul, betul, betul. Mari betul. kita diskusi bersama gitu mengenal orang hubula. Ini hasil salah satu pendokumentasian karena saya sendiri bukan orang hubula ya, tapi Iya. dari buku ini saya mempelajari banyak sekali luar biasa pembelajaran yang juga bermanfaat bagi diri saya juga tadi itu. Wow, Saya luar baru baca biasa. selesai, baru sampai di tengah-tengah mana ya? Cuma Wah. sampai sini. Belum baca sama sekali. Lu ini juga harus baca nih biar tahu nih. Boleh Apa sih, ini penasaran soal launching di barangkali Jayapura, ya. Kakak? Nanti launchingnya ada di Lembah Palim dulu tanggal 21. Lembah Wamena, Baliem tanggal Wamena. 21 teman-teman. Tanggal 21 Agustus 21 di Palim ya. Wamena. Wah. Nah, di sini tanggal 2 September. Tanggal 2 September teman-teman yang di Jayapura jangan lupa launching pertama tadi tanggal 21 Agustus di Wamena, yang kedua tanggal 2 September di Jayapura. Catat Wow. baik-baik. Catat baik-baik. Silakan Ayo datang ya. Dan Iya. sama-sama diskusi. Siap. Langsung ketemu ini salah satu. Waduh, ini siapa? Ini. Untuk Kakak teman-teman Yulia yang Sugandi. baru Kakak pulang Yulia ya, Sugandi. bisa datang ya untuk dengar sendiri bagaimana Kakak Yulia menulis ini, tapi menggunakan perspektif orang hubula sendiri, bukan dari Iya, Kakak Yulia. bukan perspektif tentunya. Iya, Gandhi. betul, betul, itu. betul, betul. Begitu dia. Iya. Jadi mari bersama-sama mengenal orang hubula dengan lebih Orang baik, hubula. Baik, Kakak Yulia, kita sudah berada di sesi akhir daripada podcast kebersamaan kita di Podswap, Oke. podcast Suara Akar Papua. Untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai orang hubula, jangan lupa yang tadi saya bilang, tanggal 21 Agustus di Wamena dan juga tanggal 2 September di Jayapura. Dan teman-teman dimanapun kalian berada, selalu nonton podcast Swap atau Podswap, podcast Suara Akar Papua, karena akan ada banyak-banyak hal yang nanti kita bahas di sini teman-teman, dari saya, dari Julian, dari Orpa dan juga dari teman-teman kru-kru yang ada di balik layar kali ini. Terakhir, Kakak Yulia kasih pesan untuk anak-anak muda di Papua dan secara khusus juga Indonesia Timur sih. Karena begini, anak-anak zaman sekarang nih kalau kita berdebat atau apa, kita sebut istilah baru mereka nggak tahu. Jadi iya Kak, betul. Bahkan apa kita penyebutan istilah baru bang, anak ini so pinter deh. Padahal kita belajar, kita tahu. Jadi, apa kakak kasih pesan untuk mereka lah? Minimal baca atau kakak punya rumus-rumus dari kakak sendiri untuk anak-anak Papua, kakak kasih silakan. Yuk,
kita mulai belajar dengan tadi sudah dibicarakan untuk bagaimana membongkar kita punya pola pikir dan kita mengenal diri sendiri dengan baik. Lalu ikuti eksplorasi dengan keingintahuan yang sangat besar dan kepedulian teritori yang belum kita pahami. Dan artikulasikan itu dalam aksi, misalnya dalam tulisan kah, begitu ya, dalam tulisan kah, dalam stand up komedi, dalam bentuk seni, itu apapun itu yang bisa memberikan manfaat. Dan jangan biarkan hidupmu didefinisikan oleh orang lain. Itu, luar ingat biasa. pesannya tuh. Jangan biarkan hidupmu didefinisikan oleh orang lain. Itu teman-teman, ingat apa yang tadi Kakak Yulia Sugandi sudah bilang. Kau sendirilah yang mendefinisikan dirimu. Ya, itu teman-teman, betul. Gambar kota gambar diri sendiri. Sendiri aja, betul. Luar biasa, kita sudah berada di penghujung podcast dan kebersamaan kita sore ini Kakak Yulia. Terima kasih banyak untuk Kakak Yulia, untuk saya punya co-host dua yang luar biasa ini, Orpa dan Julfix. Dan teman-teman penonton podcast dimanapun kalian berada, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka sama konten ini, share sebanyak mungkin di semua platform sosial media yang kalian punya. Dan akhir kata, saya Stevie Wonder, rekan Julfix, Kakak Yulia Sugandi, Kakak Orpa, dan teman-teman di balik layar, ada Lucia, ada Tri, ada Andi, ada Haika. Mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast Suara Akar Papua episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.